Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayg wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini sebadanya kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah, pun salawat bertangkai salam semoga selalu tercurah limpahkan kejujuran kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza, di yaumul ba'ats kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab hikam yang mana sudah sampai pada hikmah yang ke-75. Ingat banyak. 76 yang mudah-mudahan diberikan selalu keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing juga langkah kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita pahami, sehingga langkah kita menjadi orang soleh, orang bertakwa, itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa amaniyatun. Ar-raja'u, roja itu berharap, ma qaranahu amalun, adalah sesuatu yang dibarengi dengan amal. Wa illa, dan andaikan ia tidak dibarengi dengan amal, hanya harapan saja tanpa ada amalnya, bahwa amaniyah, maka disebutnya amaniyah. Apa itu amaniyah? Angan-angan. Nah, ini insyaallah lanjutan dari hikmah sebelumnya tentang khuzn. Al-khuznu itu kemarin kan adalah rasa sedih yang ada di dalam hati. Nah, khuzn ini terbagi menjadi dua, sedih itu pun terbagi menjadi dua. Kemarin ada al-huznu as-shadiqu, sedih yang memang benar. Ada al-huznu al-kadzibu, sedih tapi bohong. Apa bedanya sedih bohong sama sedih benar? Kalau sedih yang dicacat, sedih yang dihinakan, ialah al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaiha, yaitu sedih karena kehilangan kesempatan untuk melaksanakan ketaatan, sedih karena pernah melakukan kemaksiatan, sedih karena kewajiban pernah tertinggal, tapi ma'a adamin nuhudi, gak mau merubah ilaiha fil mustaqbal, di depan tetap hare-hare. Nah, artinya ongkoh sedih, nangis karena maksiat, tapi di depan tetap maksiat kene. Ongkoh sedih karena ketinggalan sholat, karena ketinggalan ibadah, di depan masih kene
meninggalkan ibadah dan ketaatan. Nah, kalau ada sedih yang seperti itu bukan sedih yang sifatnya karunia, malah min alamatil iktiror, tanda orang tersebut ditipu atau tertipu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul. Inna arsalnaka basyirau wa nadhira. Salah satu tujuan Allah utus Rasulullah adalah nazir, untuk memberikan peringatan, basyir untuk memberikan kabar gembira. Kalau peringatan yang diberikan, apa yang datang ke hati kira-kira Pak? Kalau Rasul memberikan peringatan, kalau Allah memberikan peringatan, kira-kira yang muncul dalam hati apa? Khauf, rasa takut. Kemudian setelah takut mulai timbul rasa sedih. Tapi kalau kita baca ayat-ayat, baca keterangan dari Rasulullah yang bersifat kabar gembira, tabsyir atau busro, itu yang timbul dalam hati kira-kira apa Pak? Senang. Setelah senang mulailah ada harapan. Laras siapanya? Apa harapan kita? Oh, ternyata walaupun banyak maksiat, Allah tetap bisa mengampuni dosanya. Nah, sehingga kan punya harapan agar dosa kita bisa diampuni. Oh, alhamdulillah, walaupun pernah ketinggalan ibadah, tetapi ada cara taubatnya. Maka timbullah harapan di dalam hati agar seluruh kesalahan dan kemaksiatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian yang kedua inilah yang insya Allah pada malam hari ini akan kita jelaskan Pak. Dan kita baca Pak. Bukan dijelaskan karena dijelaskan mungkin terlalu hebat ya Pak. Ini hanya membaca sarah atau penjelasan dari ulama saja. Nah, apa itu yang dimaksud dengan roja? Nah, saya akan baca dulu dari kitab Iqadul Himam Pak. Roja itu atau berharap itu sebenarnya kan harapan sama angan-angan hampir sama ya Pak ya. Pangkalnya sama, yaitu berharap sesuatu. Angan-angan pun sama, mengharapkan sesuatu. Nah, tetapi kalau di kajian kita malam hari ini itu ada perbedaannya. Apa itu roja? Roja itu ta'alluqil qalbi bimatmu'in, yaitu cumantelna hate. Waduh, cumantelna hate. Bergantungnya hati. Bimatmu'in, dengan sesuatu yang kita inginkan, dengan sesuatu yang kita harapkan, yahsulu fil mustaqbal, yang bisa hasil di zaman yang akan datang. Menggantungkan hati dengan sesuatu yang kita harapkan, yang memang yang diharapkan itu bisa terjadi di zaman akan datang. Ma'al akhdhi fil amali al muhassililahu, serta melakukan sebab-sebab yang menghasilkannya. Nah, itu disebutnya roja. Nah, jadi gimana kalau tidak dibarengi la yashabuhu amalun, kalau tidak dibarengi dengan sebabnya, amalnya, melakukan sababiah yang kita harapkan, maka itu disebutnya amaniyah. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu Pak. Jadi roja atau berharap itu adalah harapan yang ada di dalam hati terhadap sesuatu yang kita inginkan, bari dibarengi melakukan sebabnya. Nah, adapun ketika tidak dibarengi dengan melakukan sebabnya, maka itu hanya disebut amaniyah, angan-angan saja. Beda lagi kalau kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang disebut roja itu ialah irtiyahul qalbi, tenangnya hati. Biasanya kan kalau diberikan kabar gembira kita tenang. Kalau diberikan kabar gembira kan kita bahagia. Makanya kan beberapa banyak hadis itu banyak. Bani Israel dulu tukang lacur, tetapi akhirnya masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Kira-kira kalau mendengarkan keterangan seperti itu, apa yang muncul dalam hati Pak? Senang. Setelah senang, tenang. Alhamdulillah, masih ada yang lebih jebrok daripada saya. Kan gitu, minimal kan yang datang dalam hati kan seperti itu. Tetapi pada akhirnya masuk surga. Nah, kemudian ketika hati sudah tenang, apa penyebabnya? Kata Imam Al-Ghazali, irtiyahul qalbi bil mahbubi indahu. Tenangnya hati karena ada sesuatu yang disukai. Yang mana sesuatu yang disukai ini akan hasil dan bisa terjadi dan punya sebab. Menggantungkan hati
atau tenangnya hati karena sebab mengharapkan sesuatu yang disukai. Yang disukai ini pasti bisa terjadi dan memiliki sebab. Nah, kalau kita ada hal yang terkumpul dari definisi tadi, maka insya Allah itu termasuk dengan roja. Apa contohnya yang biar lebih mudah dipahami? Kita berharap Allah ampunkan dosa. Bisa nggak Pak? Terjadi Pak. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bisa nggak Pak terjadi? Bisa. Tapi punya sebab nggak? Allah ampuni dosa itu punya sebab gitu. Iya. Maka yang seperti itu kalau kita barengi antara keinginan dan amalnya, itu pun disebut roja, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian ketika kita ingin masuk surga bisa terjadi tidak Pak? Bisa. Punya sebab tidak Pak? Punya sebab. Nah, kalau kita lakukan keinginan itu bareng dengan sebabnya, maka insya Allah itu pun termasuk roja. Nah, itulah pengertian roja yang disampaikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bahkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun menyebutkan roja ini punya 3 sekurang-kurangnya yang bisa menghasilkan roja itu benar. 1, ilmu. Gak boleh ada orang mempunyai roja tapi gak punya ilmu. Ya tentu kan ilmu tadi yang menghasilkan kesenangan, ketenangan, ketakutan yang akhirnya mendorong kita untuk beramal. Yang pertama rukun roja itu adalah ilmu. Setelah datang ilmu, datang warid ya Pak, atau hal. Masih ingat Pak kajian hal? Ya pokoknya mah ngaji mah tata rucingan ngaji ayeuna nu minggu kamari kan poho. Tapi nggak apa-apa Pak. Karena memang dengan melangkah ke pengajiannya saja itu sudah dapat luar biasa pahalanya. Tapi mahnya eta anu napal hiji jajan. Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian, apa itu hal? Hal itu adalah keadaan dalam jiwa kita, dalam hati kita yang mendorong kita untuk melakukan amal ibadah. Itu namanya hal. Kapan muncul kata-kata alhamdulillah dari lisan kita? Ketika kondisi batin kita, ketika kolbu kita menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, tapi pertanyaannya, perasaan dan kesadaran bahwa nikmat itu Allah berikan sangat banyak dan kesadaran itu terus ada di dalam hati kita atau putus-putus, Pak? Putus-putus atau terus netap seperti itu sehingga lisannya nggak berhenti mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masih putus-putus atau sudah nerus, Pak? Nah, kalau masih putus-putus itu namanya hal. Saya mah alhamdulillah, nah. Sudah nerus keadaan di dalam hati itu. Perasaan keadaan jiwa saya menyadari betul bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya sehingga lisan saya itu nggak bisa berhenti untuk mengucapkan alhamdulillah. Hatta sehingga walaupun yang datang secara fisiknya itu, secara zahirnya itu adalah musibah, tetap saya anggap itu adalah nikmat dari Allah. Nah, kalau sudah keadaan hatinya seperti itu, jiwanya seperti itu, maka disebut makom. Bisa dipahami Pak ya? Nah, kemudian apa yang mendorong Bapak selalu mengucapkan istighfar, Pak? Karena ingat dosa dan kesalahan. Banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita hadir dalam hati kita, merangsang ke dalam jiwa, merasuk ke dalam jiwa kita, sehingga merangsang lisan kita untuk istighfar. Pertanyaannya, sekali-kali teh atau setiap hari? Ya kan, kalau masih sekali-kali, apalagi kan pas intikaf bulan Ramadan, itu kakara kan nyaan istighfar nanti. Lewat Ramadan Syawal, yang datang tuh kenikmat, bukan lagi kesalahan. Nah, kemudian ada di mana kondisi jiwa kita itu hadir keadaan kita tuh ingat betul betapa banyak taat yang kita lakukan tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Entah itu dari fikihnya yang kurang, entah itu dari kehusuannya yang kurang dan lain-lainnya, sehingga perasaan kita banyak nikmat yang Allah alirkan ke dalam diri kita, tetapi
sebagai pembuktian syukurnya, ibadahnya belum sempurna kita lakukan, sehingga mendorong juga kita untuk beristighfar. Kalau ada seperti itu keadaannya, maka itu hal. Dari mana hal muncul? Dari ilmu. Ilmu, setelah itu hal, seberes hal pasti amal. Laras nyapanya? Karena hal tadi mendorong amal. Setelah amal, maka amal itu buah dari roja. Nah, sehingga rukun dari roja itu 1 ilmu, 2 hal, 3 amal. Gak boleh Bapak, alhamdulillah saya sudah makom roja, ari amal tara. Nah, itu bohong. Itu hanya angan belaka. Sampai sini bisa dipahami dulu Pak. Nah, tinggal kita bacakan beberapa makalah atau keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kata dalam pensarah kitab hikam ini, ar-roja'u maqamun syarifun min maqamatil yakin. Kalau orang sudah punya keyakinan kepada Allah, maka cabang dari keyakinan itu adalah makom roja. Ya, roja itu termasuk dari makom yakin. Gak mungkin kita punya harapan kalau kita gak yakin adanya ampunan. Terus siapanya? Gak mungkin kita punya harapan kalau kita gak yakin Allah bisa berikan harapan itu. Nah, sehingga kalau orang sudah punya roja, itu merupakan anak cabang dari makom yakin. Nah, kemudian roja ini ada di dalam hati, fungsinya buat apa? Wa huwa yab'atsu 'alal ijtihadi bil amal. Tugasnya untuk mendorong kita bersungguh-sungguh dalam amal. Kalau rojanya tidak mendorong terhadap sungguh-sungguh dalam amal, nah itu tertipu namanya. Banyak orang yang nanti di akhirat, dan nanti insya Allah kita akan bacakan ayat Al-Quran dan hadisnya, yang mereka punya harapan besar kepada Allah diampuni dosa, tetapi masih langgeng berbuat maksiat. Tenang weda, Allahumma maghfirah, Allahumma rahmat. Kan Allah sendiri yang bilang, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Benar dalil nama. Apa dalilnya? Allah tak akan ampuni dosa musyrik ke bawah mati, tetapi apapun dosa selain musyrik pasti ada kemungkinan untuk diampuni. Boleh nggak kita berharap ampunan Allah, Pak, ketika membaca ayat ini? Boleh. Nah, agar harapan tersebut menjadi roja, barengi dengan amalnya. Berarti kalau ingin dapatkan maghfirah, tentu dibarengi dengan taubatnya. Nah, kemudian ada seorang ulama, Pak, namanya Imam Ma'ruf Al-Qurhi radhiyallahu an. Ini seorang wali juga yang luar biasa banyak. Beliau dawuh gini, Pak, tolabul jannati bila amalin zambun minadzunubi. Tahu nggak dosa yang nggak kerasa? Emang dosa yang nggak kerasa apa? Tolabul jannah bila amal. Kamu pingin surga tapi nggak mau beramal. Itu dosa nu teka rasa beribadah. Pingin surga tapi nggak mau beramal. Kemudian wartija usafa'ah bila sababi nau'in bila sabab naun minal gurur. Tahu nggak siapa orang yang tertipu tapi dia nggak tahu dia tertipu? Siapa? Orang yang nggak percaya Quran? Bukan. Orang yang nggak percaya hadis? Bukan. Naun minal gurur adalah orang yang irtija usafa'ah bila sabab. Ngarep-ngarep dapat syafaat dari Rasul, tapi sebab mendapatkan syafaat nggak ia lakukan. Bisa dipahami Pak? Apa Pak penyebab kita dapat syafaat Rasul? Rasul pernah dawuh banyak. Man raghiba an sunnati lam yanal syafaati. Orang yang nggak senang sunatku, maka dia akan tidak mendapatkan syafaatku. Makanya kalau belum kita bisa lakukan sunat, minimal senang. Ada alus-alus nama, saya nama dilakonan. Ya, kalau lihat orang berjubah tuh datangnya ulah mangkal dalam hati. Jubahan, kiai lain, habib lain, diudeng-udeng, dijubah. Ya, bukan gitu. Dan pakai jubah juga termasuk bagian dari sunnah Rasul. Jadi jangan sampai kalau sunnah itu tidak ada di dalam diri kita, kemudian orang lain mengamalkan sunnah, tinggal itu gagayaan, memakai siwak, sikat gigi cik orang mati iman, gitu ya. Man raghiba an sunnati lam yanal syafaati.
nggak akan dapat syafaat. Nah, sehingga harapan seperti itu tuh minal gurur, bagian dari orang yang tertipu. Wartija'u rahmati man la yuta'u jahlun wa hamkun. Mau tahu nggak orang yang bodoh nanti kuadrat? Ya jahlun ya hamak. Ya bodoh ya hamak. Ahmak tuh kumprung. Kumprung bodoh-bodoh kan ya Pak ya? Nah, saya dapat logatannya dari guru saya, kumprungnya ahmak tuh kumprung artinya. Jahlun ya bodoh ya Pak ya. Ya jahlun ya kumprung. Tahu nggak siapa? Kata Imam Ma'ruf al-Qurhi. Irtija'u rahmati man la yuta'u, mengharapkan rahmat dari zat yang tidak kamu taati. Kamu mengharapkan rahmat dari satu zat yang kamu nggak mau taati perintahnya. Nah, itu tuh kumprung sekumprung-kumprungnya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nah, sehingga qala Ma'ruf al-Qurhi aidan, Imam Ma'ruf al-Qurhi pun menyampaikan kembali, roja'u karrahmah mimman la tuti'uhu khudlanun wa hamkun. Kamu berharap rahmat dari satu zat yang tak pernah kamu taati perintahnya, itu adalah kehinaan dan kebodohan. Nah, sehingga jauhkan diri kita dari apa yang telah disebutkan oleh Imam Ma'ruf al-Qurhi tadi, dan mudah-mudahan termasuk dari bagian satu makom yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dalam hati kita. Jadi makom orang itu tergantung lirikannya kepada Allah seperti apa. Kalau orang makomnya husnun, makom husnun itu kan makom sedih. Berarti kan sudut pandangnya ke Allah, dia lihat apanya? Lihat jalalnya Allah, lihat gagahnya Allah, lihat nerakanya Allah, lihat keadilannya Allah. Maka yang hadir dalam hati adalah perasaan takut dan sedih. Dari siapa? Tapi ada orang sedih matara, ngaji unggal poe, baca Quran teu pernah heureun, tapi nangis jarang. Kenapa? Karena yang hadir di dalam hatinya, dia lihat Allah itu rahmatnya, jamalnya. Jadi ada orang yang lirik Allah itu dari sifat jamalnya. Apa sifat jamalnya itu? Al-Ghafur, Al-Afu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan hitungannya kalau dia lirik Allah dari sifat itu, yang hadir dalam hatinya bukan rasa takut, tapi rasa tenang. Besarnya harapan kepada rahmat Allah, tak pernah terputus dari rahmat Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini akan menghasilkan roja yang akhirnya beramal, huznun yang artinya sedih dan takut yang akhirnya pun beramal. Kira-kira kalau Bapak nanti disuruh membandingkan makom huznu atau makom roja yang tertinggi? Huznun atau rojaun yang tertinggi? Ngarep-ngarep dengan rahmat Allah atau bersedih melirik maksiat yang pernah kita lihat dan melihat betapa gagahnya Allah yang bisa saja kapan saja Allah siksa kita? Yang mana yang agung? Dua-duanya makom agung. Kenapa kedua-duanya makom agung? Karena sama-sama melahirkan amal. Sampai sini bisa dipahami. Nah, tinggallah kita, yang ada di hati kita tuh apa sekarang? Roja kah? Atau sedih kah? Khauf kah? Yang ada atau dua nana ya? Bahaya sentaya dua nana. Nah, kalau yang wali, kalau yang orang muqarrabin, nah mereka sudah tidak bergantung lagi kepada hal untuk beramal. Karena mereka sudah tidak punya rasa sedih. Mereka sudah tidak punya rasa senang. Kenapa ada senang dan sedih, Pak? Sedih itu muncul karena kita melihat ada madorot ke dalam diri kita. Laras siapa? Kenapa timbul senang dan bahagia? Karena kita melihat di situ ada nikmat yang kembali untuk diri kita. Benar tidak, Pak? Nah, kalau lirikannya ulama-ulama atau orang-orang yang muqarrabin, sedih, senang, yang mendorong mereka untuk beramal itu udah gak ada. Karena mereka sudah tidak menganggap dan sudah menghilangkan seluruh kepentingan pribadi mereka. Sehingga memang benar-benar hukukur rububiyah, hak-haknya Allah, kemudian wajibatul ubudiyah, wajibnya seorang hamba menyembah ke Allah memang dilakukan secara ikhlas dan sempurna. Nah, sehingga kalau kita kan masih terdorong dengan manfaat yang hadir untuk diri kita,
atau terdorong beramal karena menghindarkan madorot yang hadir untuk diri kita. Nah, sehingga kita masih butuh hal untuk beramal. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga bolehlah kita baca sekali lagi. Ar-roja'u, roja itu ma qoronahu amalun, sesuatu yang dibarengi dengan amal. Kalau tidak dibarengi dengan amal, fahuwa amaniyah, itu hanya sebatas angan-angan saja. Nah, kalau saya rasa cukup segitu banyak. Nah, karena memang ini pun diambil, diistimbat dari hadis Rasulullah SAW. Rasul pernah dawuh kayak gini, Pak. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bermuhasabah tentang dirinya tentang dirinya apa yang pernah dia lakukan. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk seba'da maut. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang apes, man atba'a nafsahu, orang yang mengikutkan dirinya hawaha terhadap hawa dirinya sendiri, hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian watamanna 'alallahi al-amaniyah. Dia berharap ke Allah, ahdakeun bae. Semaksiat-maksiatnya kita pun tetap Allah pengampun. Nah, itulah kata Rasulullah perbedaan orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Ya, orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu tapi punya harapan kepada Allah bahwa dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebab diampuni dosa. Nah, panginten sakitu wae Pak. Mangga bila ada penambahan atau nabi ada pertanyaan, kita diskusikan bareng-bareng, mangga. Cekap berarti Pak itu. Saya berpandangan atau mungkin berpersepsi bagaimana orang merasakan Allah itu akan menjadi apa yang dia lakukan. Misalnya seorang yang melihat Allah penuh kasih sayang, Rahman Rahim, cenderung dirinya menjadi orang yang Rahman Rahim. Dan orang yang melihat Allah sebagai Maha menghukum dan sebagainya, maka dia cenderung menjadi suka menghukum. Bagaimana seperti itu dan mungkin sebaiknya? Ya sebenarnya memang salah satu tugas kita itu takhallaku bi akhlaqillah. Tapi ya tetap mastata'tum ya Pak ya, atau bi qadril istita'ah. Berakhlak atau napalkeun sifat-sifat af'al Allah kepada diri kita. Dari mulai Rahman, mulai Rahim, Allah sifatnya Rahman, Allah sifatnya Rahim, Allah sifatnya Ghafur, Allah sifatnya Afu. Nah, kita sebagai hambanya itu kan dituntut sebisa mungkin mengikuti sifat Allah. Kalau bisa diikuti, ya Pak ya. Nggak mungkin kalau sifat Al-Wahid, Al-Ahad atau jomblo seumur-umur atau jadi nanti. Dan nggak mungkin juga keikuti karena memang kita dilahirkan oleh seorang ibu. Nah, sehingga kalau ada persepsi bahwa bagaimana kalau ada orang yang dalam hatinya hadir sifat Rahman Allah, apakah perilakunya akan menjadi Rahman? Nah, itu sebenarnya tergantung, Pak. Kalau untuk perilaku, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah hadirnya rasa dalam hati. Jadi kalau ada seseorang yang melihat Allah dari sifat jamalnya, dari sifat rahmatnya, dari sifat rahimnya, maka yang pertama kali yang dapat dipastikan adalah dia akan selalu merasa tenang, dia akan merasa bahagia, dia akan jauh dari yang namanya putus asa. Nah, makanya nanti Imam Nawawi itu salah satu mujtahid fatwanya dari madhab Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Beliau itu dalam kitab Azkar Nawawi, dalam kitab-kitab tasawuf yang lainnya, itu pernah dawuh kayak gini, Pak. Kalau orang sebelum meninggal, maka dia harus adilkan atau balancekan antara roja dan khaufnya. Jadi jangan sampai rojanya terlalu tinggi, khaufnya terlalu bawah. Kenapa? Karena kalau roja terlalu tinggi, yang muncul dikhawatirkan adalah taksir. Taksir itu sembrono.
Taksir itu PPK, PPK apa? Taksir itu jadi hare-hare gitu. Ya, sehingga nanti berani untuk melakukan sesuatu yang di luar aturan Allah karena melihat rojaknya tadi. Dan jangan juga selalu punya sifat khauf yang berlebihan sehingga rojaknya tipis. Kenapa Pak? Kalau khauf nggak boleh berlebihan. Karena dikhawatirkan muncul al-qunut min rahmatillah, putus dari rahmat Allah. Aduh, siga-siga nama kalau saya berdoa nggak akan diijabah ya. Siga-siga nama kalau saya beramal nggak akan diterima ya. Kayak-kayaknya mah amal saya tuh nggak bisa mendatangkan rahmat Allah ya. Siga nama ahli neraka ke saya mana? Ya kan muncul kayak gitu. Karena punten banyak mau kunut min rahmatillah atau taksirun fil amal, semuanya itu min talaubi setan, min makayidi setan, langkah-langkah setan untuk bisa menggoda kita. Nah makanya seimbangkan Pak antara khauf dan rojanya. Nah gimana kalau ada orang yang lihat Allah dari segi jalalnya kan? Dari segi jalalnya, dari mana contohnya sifat jalalnya Allah itu? Allah yang maha qahhar. Qahhar itu apa artinya Pak? Memaksa. Maksudnya memaksa gimana Pak? Maksudnya memaksa gimana? Artinya seluruh iradah Allah absolut mutlak, gak bisa diganggu-gugat. Leres tak Pak? Apa contohnya? Contohnya gini, Allah hendaknya kaya, Allah hendaknya A, tapi kita ngedoa B. Yang jadi yang mana Pak? Yang A. Nah itu kan qahhar namanya Pak. Kalau dia dari sisi itu, berarti kita jadi maksa oke ke orang lain. Enggak Pak. Yang muncul tetap rasa takut di dalam hati. Yang muncul ketika kita melihat Allah maha menyiksa, maha menghukum dan lain-lainnya. Yang muncul rasa takut sehingga yang berbuah jadi amal apakah sama dengan sifatnya Pak? Jadi nyiksa, jadi menghukumi? Tidak, malah meninggalkan hal-hal yang mendatangkan sifat Allah yang tadi. Nah sehingga kalau Bapak nanti punya persepsi atau siapapun punya persepsi, kalau ada orang yang hadir dalam hatinya lirikan jamal, maka akhlaknya menjadi jamal. Tapi kalau ada orang yang lirikan dalam hatinya sifat jalal Allah, maka akhlaknya menjadi jalal. Yang dia lihat Allah itu maha anu, maha menghukumi dan lain-lain. Nah sehingga nanti yang hadir dalam dirinya adalah enggak juga. Tetapi dia pasti lebih mawas diri. Sampai sini bisa dipahami. Cekap Pak. Tapi insya Allah paham ya banyak. Atau napi tambah puyeng gitu. Cekap pengen banyak. Ya, kami cekap ditutup ke doa dan insya Allah kalau ada lagi tambahan atau pertanyaan kita sambari ngopi ya banyak. Ditutup ke doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan mudah-mudahan aya manfaatnya khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.